Shalom, saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan. Pernahkah kamu berpikir bahwa apa yang selama ini kamu anggap sebagai kebenaran dalam ibadah, ternyata bukan berasal dari firman Tuhan, melainkan hanya tradisi turun-temurun yang tidak pernah kamu pertanyakan? Kamu mungkin diajarkan sejak kecil bahwa kebiasaan tertentu dalam gereja adalah hal yang benar, suci, dan tidak boleh diubah. Tapi pernahkah kamu berhenti sejenak dan bertanya, apakah semua ini benar-benar diajarkan dalam Alkitab? Pertanyaan ini mungkin terasa mengganggu, bahkan menakutkan, karena selama ini kamu merasa aman dengan rutinitas keagamaan yang sudah mapan. Namun Yesus sendiri pernah menegur dengan keras orang-orang yang lebih mengutamakan tradisi daripada perintah Allah. Dalam Markus 7 ayat 8, Yesus berkata, "Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Inilah yang berbahaya." Ketika tradisi perlahan-lahan menggantikan otoritas firman Tuhan tanpa kita sadari. Tradisi itu sendiri tidak selalu jahat. Ada tradisi yang baik dan membantu. Namun, yang menjadi masalah adalah ketika tradisi ditempatkan setara atau bahkan di atas firman Tuhan. Ketika sebuah kebiasaan dianggap lebih suci, lebih penting, atau tidak boleh diganggu-gugat meskipun bertentangan dengan Alkitab, disitulah bahaya mengintai. Iblis tidak selalu menyesatkan dengan ajaran yang jelas-jelas salah. Ia lebih sering menggunakan tradisi yang tampak rohani untuk mengaburkan kebenaran. Di video ini, kita akan membongkar bahaya menggantikan firman Tuhan dengan tradisi, bukan untuk menghakimi siapapun, tetapi untuk membuka mata kita semua, supaya kita tidak terperangkap dalam kenyamanan palsu. Karena pada akhirnya, Tuhan mencari umat yang menyembah dalam roh dan kebenaran, bukan sekadar umat yang setia pada tradisi nenek moyang. Jangan lewatkan bagian selanjutnya, karena apa yang akan dibahas mungkin sedang terjadi dalam hidup kamu tanpa kamu sadari. Salah satu dampak paling fatal dari mengutamakan tradisi adalah bahwa firman Tuhan menjadi kehilangan kuasa dalam kehidupan orang percaya ketika manusia lebih mendengarkan perkataan pemimpin agama atau kebiasaan jemaat daripada mendengar suara Tuhan melalui Alkitab. Maka iman menjadi dangkal. Yesus mengatakan dalam Markus 7 ayat 13, dengan demikian, firman Allah kamu nyatakan tidak berlaku demi adat istiadat yang kamu ikuti itu. Bayangkan, firman yang hidup, yang seharusnya mengubahkan hati, justru dibungkam oleh tradisi. Ini seperti menyalakan lilin di siang bolong, sementara terang matahari yang sesungguhnya diabaikan. Banyak orang Kristen saat ini lebih mengetahui slogan-slogan rohani yang populer daripada ayat-ayat Alkitab yang mendasar. Mereka hafal tata cara ibadah, tetapi tidak hafal isi firman. Mereka bangga dengan tradisi gereja mereka, tetapi tidak mengetahui kebenaran yang murni. Inilah bukti bahwa tradisi telah membatalkan kekuatan firman dalam kehidupan mereka. Tidak semua tradisi lahir dari kehendak Allah. Banyak di antaranya lahir dari akal, budi manusia, kepentingan kelompok, atau kompromi dengan budaya dunia. Dalam Matius 15 ayat 9, Yesus menegaskan, percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Kata percuma di sini sangat berat artinya. Ibadah bisa menjadi sia-sia jika dasarnya bukan firman Tuhan, melainkan perintah manusia. Sejarah gereja mencatat bagaimana berbagai tradisi masuk ke dalam ibadah. Hari-hari raya yang tidak alkitabiah, aturan-aturan buatan manusia, bahkan ajaran-ajaran yang bertentangan dengan hukum Tuhan. Awalnya mungkin hanya sebagai kebiasaan kecil, tetapi lama-kelamaan menjadi dogma yang tidak boleh diubah. Orang-orang yang mempertanyakan tradisi tersebut sering dianggap memberontak atau tidak rohani. Padahal justru dengan kembali kepada firman-Lah kita menemukan kesetiaan sejati. Ketika tradisi menjadi pusat, maka pertumbuhan rohani terhenti. Orang tidak lagi mencari kebenaran yang lebih dalam karena mereka merasa sudah cukup dengan apa yang diwariskan. Mereka puas dengan rutinitas mingguan tanpa pernah menyelidiki
apakah apa yang mereka lakukan sesuai dengan Alkitab. Rasul Paulus memperingatkan dalam Kolose 2 ayat 8, hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu, menurut ajaran turun-temurun manusia, menurut roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Tradisi yang tidak didasarkan pada Kristus akan menawan jiwa. Ia membuat orang merasa benar, tetapi sesungguhnya kosong. Orang mungkin rajin beribadah, tetapi hatinya jauh dari Tuhan. Mereka mungkin sibuk melayani, tetapi tidak mengenal pribadi Yesus secara intim. Inilah jerat yang paling halus, kelihatan rohani di luar, tetapi mati di dalam. Ironisnya, tradisi sering kali menjadi sumber perpecahan di antara umat Tuhan. Setiap kelompok merasa tradisinya paling benar, lalu menghakimi kelompok lain yang berbeda. Padahal, Tuhan tidak pernah memerintahkan kita untuk bersatu di atas tradisi manusia, tetapi di atas kebenaran firman-Nya. Dalam Roma 14, Paulus mengajarkan agar kita tidak menghakimi saudara seiman dalam hal-hal yang berkaitan dengan adat istiadat, selama tidak bertentangan dengan firman. Namun ketika tradisi diangkat setara dengan firman, maka penghakiman dan perpecahan tak terhindarkan. Yesus sendiri datang ke dunia justru untuk membebaskan manusia dari belenggu tradisi yang memberatkan. Ia menyembuhkan pada hari Sabat. Ia makan dengan pemungut cukai. Ia menyentuh orang yang najis menurut tradisi. Semua itu dilakukannya untuk menunjukkan bahwa kasih dan kebenaran jauh lebih tinggi daripada adat istiadat manusia. Di tengah arus tradisi yang kuat, Tuhan memanggil umat-Nya untuk kembali kepada firman. Panggilan ini bukan ajakan untuk membenci tradisi secara membabi buta, tetapi untuk menguji segala sesuatu dan berpegang pada yang baik. 1 Tesalonika 5 ayat 21. Setiap ajaran, setiap kebiasaan, setiap tata cara harus diukur dengan firman Tuhan. Jika tidak selaras, maka harus ditinggalkan. Meskipun itu sudah berlangsung ratusan tahun. Saudara, jangan biarkan tradisi membuat kita buta terhadap kebenaran. Jangan biarkan kenyamanan dalam kebiasaan membuat kita kehilangan kekekalan. Firman Tuhan adalah otoritas tertinggi, bukan pendapat manusia, bukan kebiasaan jemaat, bukan wewenang pemimpin rohani. Saat kita mengembalikan Alkitab pada posisinya yang tertinggi, maka iman kita akan bertumbuh dengan sehat, ibadah kita akan murni, dan hidup kita akan berkenan di hadapan Tuhan. Hari ini, mungkin ada kegelisahan dalam hatimu. Mungkin selama ini kamu merasa ada yang tidak beres. Ada beban yang tidak pernah Tuhan perintahkan. Ada ajaran yang terasa asing. Jika dibandingkan dengan Alkitab, itu adalah suara Roh Kudus yang memanggilmu kembali kepada kebenaran. Jangan matikan suara itu. Jangan biarkan tradisi manusia membuatmu jauh dari Tuhan. Tuhan tidak memandang besar kecilnya gereja, lamanya tradisi, atau ramainya ibadah. Tuhan melihat apakah kita hidup dalam kebenaran firman-Nya. Jika selama ini kamu telah menggantikan firman dengan tradisi, inilah saatnya untuk bertobat. Bertobat bukan hanya menyesal, tetapi berbalik dari jalan yang salah menuju jalan yang benar. Tuhan masih memberi waktu. Pintu kasih-Nya masih terbuka. Dia menantikan keputusanmu. Tetap tinggal dalam kenyamanan tradisi yang menyesatkan, atau melangkah keluar menuju terang kebenaran yang sejati. Pilihan ada di tanganmu. Jangan tunda lagi. Sekaranglah waktunya. Tuhan Yesus memberkati kita semua.